Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada seperti pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai pada saat pertengahan, saatnya kami mau duduk dengan tenang. Roh Kudus kuasai ruangan ini, teristimewa hati kami, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan tidak ada yang tercecer, tetapi sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mempermuliakan nama-Mu selagi ada waktu dan kesempatan bagi kami, karena kami tahu semua orang pasti akan kelak meninggalkan dunia ini. Waktu-waktu ini biarlah Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami menjalani hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Karena itu kepastian, jaminan dan pedoman hidup kami, bahkan benteng hidup kami adalah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang menurut, berikan kami hati yang rendah untuk senantiasa mengakui kehebatan Tuhan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam perjalanan hidup kami. Urapi hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi, memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, bila ada kuasa kegelapan setan dan pengikutnya yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami. Hai setan iblis pengganggu, penghambat, penghalang, perantang, peronong, perusak, kami ikat Engkau. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami enyakkan Engkau. Tuhan, Engkau menjagai ruangan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami mau sambut akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Mohon maaf saya terlambat karena saya memang mengendarai kendaraan itu tidak bisa cepat seperti anak muda, ya. Karena usia saya sekarang ini baru 64 tahun. Jadi ya bersyukurlah sampai saat ini tetap sehat dan tidak ada hubungannya dengan obat. Obat saya adalah dengar-dengaran sama Tuhan, suka baca Alkitab, suka senyum, dan penuh pengampunan. Itu penting itu Bapak Ibu ya. Baik, supaya tidak berpanjang-panjang kita akan nikmati firman Tuhan. Saya tidak buat dalam bentuk ini PowerPoint, PPT. Karena kalau PowerPoint itu biasanya saya terbatas. Ya, tapi ini juga saya usahakan terbatas supaya tidak sampai berlama-lama. Harapan saya begitu. Baik, kita akan nikmati di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita baca dari ayat 8 sampai ayat 20. Saya baca firman Tuhan. Perikopnya gembala-gembala. Perhatikan baik-baik, ayat ini jangan hanya sekedar dibaca. Ini bukan slogan, ini bukan koran, ini bukan catatan belaka saja. Tapi ini kebenaran. Ya, baca dengan serius. Ya, ayat ini menjelaskan tentang ya siji-sijini juru wilujeng. Amin. Ya, tadi baru dinyanyikan tuh, saya senang. Mau ingin joget tapi agak malu-malu dilihat banyak orang. Ya kan? Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Siapa Bapak Ibu? Malaikat Tuhan. Ini dicatat baik-baik Bapak Ibu. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka siapa? Gembala-gembala.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, untuk seluruh bangsa. Ya. Hari ini telah lahir bagimu, perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Yesus itu juru selamat bukan atas dasar pernyataan atau saudaraku bukan atas dasar ya omong-omong sia-sia. Bukan dari pernyataan manusia, tapi kata firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata siapa ini? Malaikat Tuhan. Jadi pernyataan ini bukan dari manusia, ini dari malaikat Tuhan dari sorga. Ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Ini Bapak Ibu supaya tanam, supaya tidak ada orang Kristen yang ragu-ragu. Ini warta dari sorga lewat malaikat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di atas manusia yang berkenan kepadanya. Siapakah yang berkenan kepadanya? Nanti kita lihat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Saya sudah pernah ke sana, suami istri, puji Tuhan, untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, mereka ingin membuktikannya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka oleh malaikat Tuhan yang diutus dari kerajaan sorga. Saya berharap Bapak Ibu dengan bacaan ini saja, saya percaya Bapak Ibu dapat rema. Kalau buka hati, ya, karena firman Tuhan dalam Yakobus katakan pasal 1 ayat 22, buanglah segala sesuatu yang kotor itu dan terimalah firman Allah dengan lemah lembut, bukan dengan keangkuhan, bukan juga dengan kesombongan, ya, juga bukan dengan asal krungu saja, tapi menerima firman Tuhan dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, firman itu berkuasa. Ya, karena firman itu telah menjelma jadi manusia dan kita rayakan pada setiap hari Natal.
Sang Firman yang telah menjelma jadi manusia ini perlu disambut dengan memuliakan Tuhan. Pada ayat 14 itu topik bahasan kita pagi ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wajib semua orang Kristen muliakan Tuhan. Ya. Adapun di YouTube itu orang seolah melecehkan nama Yesus yang telah diwartakan dari kerajaan sorga. Dan yang telah diteguhkan oleh Bapa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terbukalah langit, terdengarlah suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Sementara ada orang menghina, mengolok, menghujat, jangan pernah kecewa. Karena Yesus tidak pernah kurang kemuliaannya dengan segala upaya si jahat. Karena begitu orang mati tinggalkan dunia ini, hanya ada dua tempat. Dia lihat setan atau lihat Yesus. Tidak ada tempat lain. Ya. Dan ini makanya harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang memang punya ikhtiar memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan itu, saudara, dengan berbagai hal yang bisa kita buat dalam memuliakan Tuhan. Pertama lewat ucapan yang tidak mencela-mencela. Apa itu mencela-mencela? Pelin-pelan. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Itu mencela-mencela. Orang Kristen tidak boleh Bapak Ibu. Ya, karena itu tidak memuliakan Tuhan. Lewat ucapan ini orang Kristen harus belajar memuliakan Tuhan. Berkata iya di atas iya, Matius 5 ayat 37. Lebih dari itu firman Tuhan jelas katakan dari si jahat. Siapa si jahat itu? Setan. Jadi ketika orang Kristen tidak mencela-mencela, dia memuliakan Tuhan lewat ucapannya. Ya, lewat perkataannya. Ya, tidak disertai unsur dusta. Dusta itu dari si iblis. Yohanes 8:44. Iblislah menjadi bapamu. Karena dia sejak semula adalah pembunuh manusia. Ya. Dan dia selalu berdusta. Dan barang siapa yang berdusta, dia adalah anak dari si iblis. Wahyu 21 ayat 8 katakan, pendusta itu akan terhukum kekal selamanya. Ya. Karena hidupnya diisi dengan hal-hal yang tidak pernah direstui oleh Tuhan dan tidak pernah direstui oleh firman Allah. Sehingga dia harus kelak nanti menemui tempat yang tidak sedap. Apa ini kehendak Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Dia sayang Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya dia yang tak terbatas, rela terbatas. Natal ini kan Allah yang maha dahsyat, maha agung, maha mulia, maha tak terbatas. Dia penguasa, pencipta segalanya. Ya, rela terbatas demi cintanya buat saudara dan saya. Supaya setiap yang percaya, Yohanes 3:16,
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan saya tidak bisa berbuat kelakar-kelakar itu enggak. Saya memang serius. Karena banyak orang karena tidak serius. Orang Kristen mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman, mengabaikan juga pemimpinnya. Apakah ini ajaran Tuhan? Tidak. Yesus yang tak terbatas itu rela terbatas. Hendaklah Bapak, Ibu dan saya muliakan Dia. Amin. Lewat ucapan, lewat kesaksian hidup. Lewat ucapan, lewat kesaksian hidup kita. Ya. Berupaya Bapak Ibu. Ya, berupaya. Muliakan Tuhan juga lewat harta kita. Gereja ini tidak akan mungkin pernah ada kalau tidak ada korban. Jangan tunggu korban dari luar. Kita juga harus terlibat di dalamnya seberapapun. Natal tanggal 25 ini perayaan. Nanti perayaan lagi. Tanggal 25 dirayakan. Saya bilang sama jemaat, jangan ada yang tidak berkontribusi sepeser pun. Karena firman itu iya dan amin. Menabur pasti menuai. Menabur banyak pasti menuai banyak. Menabur sedikit pasti menuai. Itu ketetapan Bapak Ibu. Ini bukan doa, ini bukan slogan semata. Ini kebenaran, ini perkataan Tuhan. Lah kalau perkataan Tuhan saja nggak mau dipegang teguh, diyakini, mau pegang apa? Mau lakukan apa dalam hidup ini? Jadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, muliakanlah Tuhan lewat kesaksian hidup kita, lewat korban kasih kita. Coba kita lihat dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat 9. Mulai dari ayat 8. Ya, mulai 5 saja biar lengkap. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini ketetapan ini. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya karepku ini yang ini. Enggak. Mau belajar dituntun dengan kebenaran firman. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya mari refleksikan firman yang kita dengar itu. Kita pelan-pelan merefleksikannya atau mewujud nyatakan apa yang kata Tuhan itu untuk kita lakukan. Coba belajar. Jangan ikuti 3 unsur dalam diri saudara dan saya. Saudara akan jadi gagal jadi Kristen yang baik. Ya manusia, unsur manusia yang pada umumnya akal, pikiran, perasaan dan kehendak. 3 unsur ini yang terus mendominasi manusia. Tapi Yesus tolong kita. Yesus bilang kepada murid-muridnya, ya, di dalam Markus 8 ayat 34, dia panggil orang banyak. Dia panggil juga murid. Ini berlaku untuk semua yang bernama manusia. Dikatakan apa? Setiap orang yang akan mengikut aku, dia ngomong kepada orang banyak yang dia panggil, dia ngomong kepada muridnya yang dia panggil, dia berkata kepada mereka, semua orang yang ingin menjadi muridku, layak menjadi pengikutku, dia harus hadapi 3 hal. Untuk menghadapi 3 unsur manusia. Pikiran, perasaan dan kehendak yang seringkali keluar dari ketetapan Tuhan. Tuhan berikan jawabannya, sangkali dirimu, pikullah salibmu, ikut Yesus dengan setia. Amin. Amin. Ya. Sekalipun Bapak Ibu belum bisa merefleksikannya, tapi jangan pernah engkau menghentikan dirimu berkata amin pada firman. Supaya masuk itu firman di hatimu. Dan Roh Kudus menolong kita mengerti, memahami. Lalu kemudian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini tidak boleh.
Jangan menganggap pintar lebih daripada orang lain. Filipi 2 katakan, janganlah engkau menganggap dirimu lebih daripada, tapi anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu. Ini adalah pelajaran kerendahan hati. Jangan pernah menganggap orang lebih utama daripada kita. Harus tetap menganggap orang lebih istimewa. Karena orang Indonesia itu sulit mengakui kehebatan orang, kebisaan orang, kemampuan orang. Sulit. Tapi jangan berlaku pada orang Kristen dan hambanya. Yang memang baik itu katakan baik. Ini hebat Bapak ini, dipakai Tuhan. Sulitkah kita mengomong itu? Kalau orang diliputi keangkuhan hidupnya dan persaingan hidupnya dalam hidup ini, dia sulit mengucapkan itu. Tapi kalau dia hidup dalam kerendahan hati, dia akan selalu berkata, engkau dipakai Tuhan dengan karuniamu. Kemudian, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Kalau saudara naik sepeda motor, ada tetangga kita yang notabene anak Tuhan, dan sementara kita naik motor sendiri, tidak ada yang lain. Tergerakkah hati kita untuk menjemput dia? Mari Pak, kita sama-sama ke gereja. Kebetulan istri saya sudah mendahului naik Grab. Ayo dengan saya. Dan hampir dominan semua orang percaya. Tidak peduli pada sesamanya. Dan saya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dominan orang eksklusif semua. Yang punya mobil tidak mau dinaiki kalau kakinya kotor. Padahal Tuhan bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta itu bicara banyak perkara. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara punya kebun pisang. Begitu saudara mulai tanam pisang, tandan yang pertama itu harus hadir di rumah Tuhan. Bagaimana Pak Kismianto? Sudah pernah ada tandan pisang masuk? Ya, ini firman Tuhan loh. Sudah pernah satu tandan masuk ke rumah? Ke gereja? Yang pertama. Yang kedua, karena tandan pertama sudah masuk, kemudian panen berikutnya. Lirang yang terbaik di atas, itu harus kita beri kepada Tuhan. Itu muliakan Tuhan kok. Tapi selama kita melakukannya dengan terpaksa, yang kita tabur ini tidak akan kunjung tumbuh, tidak akan kunjung bertunas, berbuah. Tapi selama engkau melakukannya atas dasar keyakinanmu dan cintamu kepada Tuhan dan firman-Nya, maka apapun yang engkau tanam pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Dan firman Allah katakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini dalam hal memuliakan Tuhan. Sekarang kita bicara mengenai damai sejahtera. Ya. Jadi muliakan Tuhan lewat ucapan, selalu bersyukur. 1 Tesalonika 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan mencela-mencele, berkatalah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dan gunakanlah yang ada padamu ini untuk Tuhan dan untuk melayani sesama. Karena Matius 25 katakan kan, mulai dari ayat 31, 32, 33 sampai 40, ketika aku lapar, domba dan kambing kan dipisah. Dia berkata kepada domba, ketika aku lapar engkau beri makan, ketika aku haus engkau beri aku minum, ketika aku di penjara engkau jenguk aku, ketika aku sakit engkau layat aku, engkau kunjungi saya, engkau besuk saya. Kapan Tuhan? Apa yang kau buat dengan sesamamu, engkau melakukannya kepadaku. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik
Karena kita dibentuk, dicetak untuk melakukan yang baik. Amin. Ya, Lukas pasal 2 kita lihat pada ayat yang bagian poin kedua. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sebab dialah yang patut dimuliakan. Jangan pernah direndahkan. Ya, dengan apa yang sudah kita bahas tadi, muliakanlah dia dengan semua ya fasilitas yang ada pada kita. Ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi yang di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat siapa yang berkenan, kita baca dulu yang berkenannya ya. Baik, kepada siapa yang berkenan? Ibrani pasal 6. Karena banyak orang kadangkala tidak menyadari hidupnya sedang tidak berkenan ketika dia berada di rumah Tuhan. Tapi saudaraku perlu diingat. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan siapakah yang berkenan itu? Ayat 6 saya baca demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi engkau dan saya harus punya keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada pribadi Yesus sang juru selamat, sijine juru wilujeng. Amin. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus, tidak boleh tidak, harus mutlak. Sinonimnya apa? Wajib percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Beriman kepada Yesus, ada banyak orang beriman kepada Yesus, maka direfleksikan lewat kesetiaannya datang beribadah, tapi tidak beriman kepada perkataannya. Ada banyak. Tidak mencoba merefleksikan firman. Yang tidak jujur terus tidak jujur. Yang mencela-mencela terus mencela-menceli. Ya, yang kesaksiannya buruk terus dipelihara kesaksiannya buruk. Kalau ditegur, mau apa? Ini aku. Siapa yang berani? Aku ya aku. Enggak begitu Bapak Ibu, 2 Korintus 5 jelas. Yesus mati untuk semua orang supaya tidak hidup untuk dirinya sendiri. Enggak boleh, aku ini aku, enggak bisa. Di dalam 1 Korintus pasal 6 juga dikatakan kan pada 18, 19, 20. Engkau sudah dibeli dengan harga tunai lunas. Hidupmu bukan milikmu lagi. Milik Tuhan, artinya saudara ini sekarang dikendalikan firman. Dituntun firman. Diberkati Tuhan, amin. Dia sudah rela datang loh. Yang maha kuasa, yang tak terbatas, rela terbatas demi cintanya buat saudara dan saya. Saudara lo tahu Roma 8:32 katakan, Bapa telah menyerahkan putranya yang tunggal. Bagaimana mungkin ia tidak karuniakan segala sesuatu. Artinya Tuhan sedang ingin merancangkan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib untuk kita semua. Amin. Cinta Tuhan itu luar biasa. Sekalipun kita masih belum sempurna melakukannya. Jangan langsung setan menuduh saudara. Kamu sudah rusak, kamu sudah bangkit lagi. Karena Tuhan selalu menantikan kehadiran kita dengan kerendahan hati dan mohon pengampunan penyertaannya. Dia akan tuntun kita dengan kasih-Nya. Amin. Amin. Dia tidak langsung kutuk Bapak Ibu, tidak. Tuhan tidak punya rancangan untuk mengutuk. Dia tidak punya rancangan untuk membinasakan saudara. Dia punya rancangan itu penuh dengan pengharapan yang masa depan yang penuh harapan. Amin. Ini kan Yeremia 30, Yeremia 24 ayat 11. Kalau tidak salah ayatnya itu. 29 ayat 11. 11, 12, 13. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Dia cinta saudara dan saya. Dia rela yang terbatas, yang tidak terbatas. Rela terbatas demi saudara dan saya. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Amin. Itu Natal.
Dia pergi ke surga untuk sediakan tempat buat saudara dan saya. Supaya ketika dia datang, dia bawa saudara kepada di tempatnya yang penuh dengan kemuliaan. Yang tidak ada lagi ratap dan tangis di sana. Dia Tuhan, rancangannya amat luar biasa atas kita semua. Amin. Dia sangat baik Bapak Ibu. Oleh sebab itu berimanlah kepada Yesus dan perkataannya. Turuti perkataannya, karena itu jalan kebahagiaan, itu benteng hidup, itu pedoman hidup, itu sumber hidup, itu adalah pintu berkat surgawi. Semakin engkau taat, semakin Tuhan dengar seruan permohonanmu. Damai sejahtera di bumi dan damai sejahtera di bumi, kata firman Tuhan. Ya, Lukas pasal 2 tadi. Bagaimana damai sejahtera bisa muncul di tengah hidup saudara dan saya? Tidak ada jalan lain kalau ingin damai suami dan istri. Butuh pengorbanan. Yesus mendatangkan damai sejahtera di bumi bagi yang berkenan, butuh pengorbanan. Dia rela yang tak terbatas rela terbatas. Karena dia ingin beri damai buat saudara dan saya. Amin. Kalau suami istri ingin damai, jangan ngotot, sama-sama ngotot. Ya sekali waktu kan lupa, sama-sama ngotot dua-duanya harus segera mengalah. Yang dominan mengalah siapa Bapak Ibu? Suami apa ibu-ibu? Oh suami. Puji Tuhan ya. Ya rodok tenang aku. Karena memang suami ini harus ngalah, ya kan? Kalau tidak mau ngalah Bapak Ibu, pasti akan terjadi piring terbang. Coba Bapak Ibu ngotot, istri ngotot, suami ngotot. Apa yang ada di meja langsung bisa perang. Yang kasihan itu anak kita itu loh. Apalagi pemeneh onok cucune. Cucunya akan dalam hatinya gini. Mbahku wis tuwe ngono tuh kelakuane. Jadi dia juga besok ikut-ikut dia. Jadi kita harus hati-hati. Saya kalau bertengkar dengan istri, anak saya masih kecil-kecil, saya tidak boleh dilihat oleh anak saya bertengkar. Ngotot-ngototan itu di kamar saja, kunci. Iya kan? Iya. Ibu Lydia bilang, ya, mau kalau di kamar tuh kayak ini, ya seperti yang Bapak Ibu bilang itu, ya. Lalu kalau suami dengar, dia misalnya tukang pukul, tukang tinju, dia harus tahan diri. Sebab kalau sampai melayang, ada laporan nanti. KDRT. Tapi jangan karena itu, kita harus ingat karena kita hidup dalam kasih. Amin. Pengorbanan itu mahal, tetapi hasilnya luar biasa. Sukacita mengalir, kebahagiaan mengalir bagi kita suami istri dan juga bagi jemaat yang kita pimpin kalau kita gembala, bagi anak mantu dan cucu kalau kita sebagai ayah ibu dari anak-anak kita, damai sejahtera mengalir sampai Tuhan datang. Amin. Kalau Yesus tidak mau berkorban, Bapak Ibu turun. Untuk dia turun kan untuk mati buat saudara dan saya. Tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Dunia ini penuh dengan segala macam retorika kejahatan. Tapi Yesus baik. Dia cinta Bapak Ibu dan saya. Karena itu pelan-pelan Bapak Ibu. Tidak otomatis Bapak Ibu. Jangan dikira kalau udah dikotbahkan gini harus begini. Jangan juga suami istri bilang, nah itu toh. Ini khotbahnya jangan gitu. Pak, ingat loh firman Tuhan yang kemarin. Jangan langsung ditekan itu malah ngamuk Bapak Ibu. Lama-lama bisa tinggalkan jenengan
di rumah sendiri kan repot. Ngangkat lemari, ngangkat itu, ngangkat ini kan enggak bisa. Butuh suami kan. Ngantar butuh suami. Jadi supaya tetap damai ya sudah. Karena kita diciptakan penuh kasih. Amin. Untuk lakukan yang baik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya tidak perpanjang. Muliakan Tuhan. Jadilah orang beriman yang teguh. Supaya damai sejahtera Kristus itu terrealisasi dalam setiap kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kepada leader singer. Mari kita naikkan pujian. Musim akan selalu berganti.